Film ini dimulai di mana si pria ini menggendong pacarnya dibawa ke rumah sakit ya geng ya karena dia mengalami kecelakaan ya geng ya. Setelah dokter ini memeriksanya ternyata si wanita ini butuh dioperasi ya geng ya dan membutuhkan biaya sekitar 2 miliar. Ini sangat terkejut karena mendengar biaya tersebut ya geng ya. Karena pria ini hidupnya sederhana dan orang miskin. Tapi saking cintanya pria ini kepada wanita ini dia sanggup mencarikan uang senilai 2 miliar tersebut ya geng ya. Karena pria ini sangat khawatir kepada pacarnya dan ingin pacarnya ini sembuh. Ketika si wanita ini sadar, dia minta putus kepada si pria ini ya geng ya. Karena si wanita ini bilang bahwa 2 miliar itu nominal yang cukup besar ya geng ya. Si wanita ini menyuruh si pria ini meninggalkan wanita ini ya geng ya. Akan tetapi si pria ini sangat setia dan ingin mencarikan uang untuk dioperasi. Lalu kemudian si pria ini pergi mencari uang ya geng ya. Akan tetapi ketika si pria ini pergi mencari uang dan tiba-tiba wanita ini ternyata sehat walafiat ya geng ya. Rupanya semua ini adalah sandiwara wanita ini ya geng ya. Dan wanita ini sudah merencanakan semuanya. Termasuk yang sakit ini ya geng ya. Karena si wanita ini ingin menguji kesetiaan pria tersebut. Perlu diketahui juga bahwa dokter ini adalah teman dari si wanita ini ya geng ya. Dia dibayar untuk berpura-pura menjadi dokter dan membuat cerita kebohongan. Dan setelah pria itu pergi, kemudian si wanita ini berdiri dan melihat keluar. Begitu terkejutnya ketika wanita ini melihat bahwa kalian yang menonton video ini belum mensupport channel IQ-ku. Bukan hanya wanita ini yang terkejut, bahkan dokter ini juga bilang begini, untuk kunyuk-kunyuk para penggemar drama Cina di alam semesta ini, jangan lupa dukung channel IQ-ku dengan tombol subscribe, like, dan juga share-nya ya geng ya. Agar nantinya saya bisa bertemu dengan wanita ini ya geng ya. Karena saya juga penggemar dari aktor ini ya anjay. Dan bagi kalian yang sudah mendukung channel ini, saya, wanita ini, dan dokter ini mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel IQ-ku. Oke, kita lanjut alur cerita film ini. Film ini dibintangi oleh Yudi, Winnie, Rika, dan Panjul ya geng ya. Dan film ini menceritakan tentang cinta, kebohongan, dan penyesalan. Lanjut. Karena si Yudi ini di sini butuh uang, dia mau menjual rumahnya seharga 1,6 M ya, geng ya. Akan tetapi debt collector bilang bahwa harga rumah tersebut tidak sampai harga segitu. Lalu kemudian si Yudi ini ditolak mentah-mentah ya, geng ya. Bahkan si Yudi ini bertemu dengan kawan-kawan si Winnie. Akan tetapi teman-temannya bilang bahwa dia kalau mau dibantu dia harus bersujud ya, geng ya. Dan si Yudi ini bersujud ya geng ya dan divideoin. Tetapi bukan malah dibantu, dia malah ditertawain ya geng ya. Sebenarnya teman-teman ini adalah suruhan dari si Winnie juga ya geng ya. Dia disuruh Winnie apakah si Yudi ini bertahan atau malah bersabar dan lanjut ya geng ya. Rupanya di sini si Yudi ini terus berusaha dan mempermalukan diri demi kesembuhan si Winnie. Terus kemudian si teman-temannya ini pergi ke rumah sakit ya, geng, menemui si Winnie ya. Tapi si Winnie ini menyuruh temannya untuk menelpon si Yudi ya, geng, ya, untuk menjual satu ginjalnya ya, geng ya. Tanpa pikir panjang demi keselamatan si Winnie, si Yudi ini menjual ginjalnya ya, geng ya. Dan sekarang si Yudi ini hanya mempunyai satu ginjal. Lalu kemudian si Yudi ini pergi ke Winnie ya, geng ya. Dia memberitahu bahwa dia telah mendapatkan setengah dari pengobatan biaya operasi si Winnie ini ya, geng ya. Si Winnie ini pura-pura senang dan pura-pura tidak tahu ya, geng ya. Ketika di rumah sakit, si Yudi ini ditelepon bahwa dia ada penawaran kerja. Lalu kemudian si Yudi ini pergi untuk interview ya, geng ya. Ketika si Yudi ini interview di sebuah rumah megah, dia melihat si Winnie ini ya geng ya. Akan tapi si Winnie ini berhasil menghindari dari si Yudi ini. Dan ternyata rumah ini adalah milik si Winnie ya geng ya. Si Winnie ini bukan hanya tidak sakit, dia juga orang terkaya di kota Cianjay ini ya geng ya. Setelah berbincang-bincang rupanya pekerjaan itu adalah menjadi badut di sebuah pesta. Karena si Yudi ini butuh uang, dia hanya menyetujuinya. Kemudian si Yudi ini pergi ke sebuah pesta dan temannya menjadi badut ya geng ya. Oke, Yudi ini sedang di pesta, tiba-tiba ada seorang yang mencari seorang penyelam untuk mengambil jamnya yang tenggelam ya geng ya. Tapi di air tersebut sangat berbahaya. Makanya semuanya tidak mau kecuali si Yudi ini karena butuh duit. Makanya si Yudi ini mencari tambahan untuk pukulan uang untuk operasi si Winnie ya geng ya. Lalu kemudian si Yudi ini menyanggupinya dan si Yudi ini menyelam ya geng ya.
Dia berhasil menemukan jam tangan tersebut dan diberi uang ya, geng ya. Tetapi di sini si Yudi ini berdarah, geng ya. Karena fisik si Yudi ini tidak mampu lagi ya, geng ya. Karena dia sudah mempunyai satu ginjal. Dia begitu senang karena dia sudah mengumpulkan uangnya, geng ya, dan akan menelpon si Winnie. Akan tetapi ketika si Yudi ini menelpon si Winnie, tiba-tiba si Yudi ini mendengar telepon si Winnie ya, geng ya, dan si Winnie juga ada di pesta ini. Rupanya si Winnie ini sedang berada di pesta ini bersama si Panjul ini ya, geng ya. Dan si Panjul ini adalah mantan kekasihnya. Tapi sampai saat ini mereka begitu akrab ya, geng ya. Dan seketika si Yudi ini sangat kecewa kepada si Yuni ini ya, dan di sinilah kebohongan itu terbongkar. Tapi di sini si Yudi ini pura-pura tidak tahu ya, bahkan dia memakai topeng badut. Saking tidak mampunya si Yudi ini terjatuh dan mengeluarkan darah ya, geng ya. Tapi di sini si Yuni ini tidak tahu bahwa yang terjatuh itu adalah si Yudi. Tapi teman-temannya ini sudah tahu ya, geng, bahwa itu si Yudi yang terjatuh. Akan tetapi teman-temannya ini menyembunyikan, terutama si mantan pacarnya ini. Bahkan sampai keluar si Yudi ini terjatuh di jalan, dia bukannya ditolong, si Panjul ini malah menendang si Yudi ini, geng ya, hingga pingsan. Lalu dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit setelah dia sadar, dia sedang dirawat oleh Rika ya, geng ya, dan disinilah awal mula si Yudi dan si Rika ini bertemu yang nantinya akan menjadi cinta sejati. Si Rika ini menemukan si Yudi tergeletak di jalan ya, geng ya, dan dia membawa ke rumah sakit dan dirawatnya. Akan tetapi si Rika ini menanyakan ginjalnya. Akan tetapi si Yudi ini jujur kepada si Rika bahwa ginjal satunya sudah dijual. Akan tetapi si Rika ini juga bilang bahwa keadaan si Yudi ini sekarang sangat kritis dan membutuhkan satu ginjal untuk bisa membuat si Yudi ini tetap hidup ya, geng ya. Dan si Rika ini juga akan membantunya mencarikan ginjalnya. Di sini si Yudi hanya merenungi dan menyesalinya atas perbuatan si Weni ya, geng ya. Setelah keadaan si Yudi ini membaik, dia pulang ke rumahnya. Akan tetapi ketika mendapatkan si Winnie ini masih pura-pura pincang dan pura-pura sakit ya, geng ya. Akan tetapi di sini si Yudi ini membongkar semuanya ya, geng ya. Dan pada akhirnya si Winnie ini ketahuan bahwa dia sedang tidak sakit ya, geng ya. Dan di sini si Winnie ini meminta maaf kepada si Yudi ya, geng ya. Akan tetapi lagi dan lagi si temannya dan si Panjul ini malah datang memfitnah si Yudi lagi ya, geng ya. Akhirnya si Winnie ini membenci si Yudi. Lalu kemudian si Winnie ini pergi bertemu teman-temannya ke bar dan meninggalkan si Yudi ini yang kesakitan. Winnie ini mengajak teman-temannya meminum bir di sebuah bar, geng ya. Karena sekarang dia sedang galau karena Yudi telah tahu semuanya ya, geng ya. Dan si Winnie ini dibenci oleh si Yudi, makanya dia galau dan pergi ke sebuah bar. Dia tidak galau dan supaya bisa move on, si teman-temannya ini di sini menawarkan beberapa laki-laki ya, geng ya. Karena tapi si Winnie ini tidak tertarik sama sekali kepada laki-laki tersebut. Dia hanya kepikiran ke si Yudi. Karena di sini si Winnie ini stres dan menyesali, akhirnya dia minum sampai dia mabuk ya, geng ya. Di sini si Winnie ini dibawa pulang oleh si Panjul ini, geng ya, karena dia sedang mabuk. Tetapi si Panjul ini mengambil kesempatan dalam kesempitan di sini ya, geng ya. Dia ingin mencium si Winnie ini ya, geng ya. Ketika dia ingin mencium, si wajah Panjul ini berubah menjadi si Yudi ya, geng ya. Di pikiran si Winnie ini hanya terngiang-ngiang wajah si Yudi. Dia bahkan jatuh cinta sekarang kepada si Yudi ya, geng ya. Bukan hanya saja menyesali atas perbuatannya, bahkan dia sedang jatuh cinta beneran kepada si Yudi. Dan ketika si Winnie ini sadar bahwa yang di depannya itu adalah si Panjul, dia malah mendorong dan dia malah pergi begitu saja dan dia pulang ya, geng ya. Nah, si Panjul ini sangat sange kepada si Winnie ini dan sangat mencintai serta mendapatkan si Winnie ini, dia sangat marah, geng ya. Tapi kemarahannya itu dilampiaskan kepada si Yudi. Di sini si Yudi terbaring lemas karena sakit, geng ya. Dan ketika si Winnie ini datang ke rumah dia, si Winnie ini malah menyosor ke si Yudi ini ya, geng ya.
Malah si Winnie di sini yang ingin memperkaos si Yudi ini akan tetapi si Yudi ini tidak mau. Nah sekarang ini si Yudi sedang sakit dan si Yudi ini sangat kecewa kepada si Weni ini geng ya. Di ini tidak ada harapan lagi kepada si Weni ini. Dia mendorong keluar dan mengusirnya. Akan tetapi si Panjul ini malah mengikuti si Weni ini geng ya. Kemudian si Panjul ini merencanakan sebuah kejahatan lagi. Yakni ketika si Yudi ini bekerja dia dianiaya oleh si Panjul ini ya geng ya. Kan teman-teman si Winnie di sini ikut serta dalam penyiksaan si Yudi ini ya geng ya. Tapi di sini si Winnie ini sangat khawatir kepada si Yudi. Dia menyuruh sekretarisnya untuk mencari informasi keberadaan si Yudi sekarang. Setelah dia mendapati bahwa si Yudi ini sedang disiksa, dia kemudian cepat pergi ke bar di mana si Yudi ini bekerja geng ya. Benar saja ketika si Weni ini datang, si Yudi ini disiksa geng ya. Dia dipaksa minum geng ya. Padahal si Yudi ini mempunyai satu ginjal dan mempunyai penyakit. Tapi si Yudi ini di sini disiksa geng ya, dipaksa minum hingga dia batuk darah geng ya. Setelah si Weni ini melihat semuanya, dia memarahi si teman-temannya dan si Panjul ini. Karena sekarang Winnie ini bukanlah Winnie yang dulu, kata si Winnie ke teman-temannya. Tapi si Panjul ini tidak terima karena si Winnie ini membela si Yudi ini, geng ya. Akhirnya si Panjul ini ingin menghempaskan botol ke kepala si Yudi. Akan tetapi aksinya dihentikan oleh si Winnie dan si Yudi ditangkap ya, geng ya. Tapi di sini si Yudi terjatuh dan tumbang karena tidak mampu menahan sakitnya. Ketika mau ditolong si Winnie, si Yudi ini malah menolaknya. Tapi dia terjatuh hingga pingsan lalu dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit si Winnie ini bilang bahwa dia akan mencarikan pengganti ginjalnya geng ya. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Bahkan si dokternya ini atau si Rika ini sangat marah kepada si Winnie ini geng ya. Karena penyakit yang sangat serius bisa diabaikan. Karena kalau sampai terlambat untuk menemukan pengganti ginjalnya maka nyawa si Yudi ini akan terancam geng ya. Makanya si Rika ini mendesak si Weni ini untuk mencarikan ginjalnya. Si Weni ini mencari ginjal kemana-mana dan sampai sayembara untuk mencari ginjal. Si Winnie ini tidak lupa dengan penyiksaan yang dilakukan oleh si Panjul kepada si Yudi, geng ya. Dia pulang dan menyuruh teman-temannya menyiksa seperti apa yang dilakukan kepada si Yudi. Karena yang sebelumnya si teman-temannya ini disuruh oleh si Yudi meminum. Makanya di sini si Winnie ini menyuruh temannya melakukan hal yang sama, yakni memberikan minum sampai batuk darah, geng ya. Tapi untungnya di sini si Panjul memohon-mohon untuk meminta maaf kepada semuanya dan akan meminta maaf kepada si Yudi, kata si Panjul. Si Winnie ini menyetujuinya dan si Panjul ini dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, lalu kemudian si Winnie ini mendapatkan bahwa ginjalnya sudah ditemukan. Ginjal yang cocok untuk si Yudi sudah ada geng ya, makanya si Winnie ini sangat senang geng ya. Tapi si Panjul ini tidak berhenti di situ aja geng ya. Dia mempunyai rencana untuk selanjutnya. Lalu kemudian si Winnie ini memberitahu kepada si dokter Rika bahwa ginjalnya sudah ditemukan. Dokter Rika sangat senang mendengarnya geng ya. Kemudian si dokter Rika membawa si Yudi ke ruang operasi geng ya dan siap-siap untuk dioperasi. Akan tetapi hal yang tak terduga di luar terjadi ya geng ya, yakni si Panjul ini malah membuang ginjalnya tersebut ke bawah geng ya. Dengan patah hati dan patah semangat si Winnie ini menangis. Karena harapan satu-satunya sudah dibuang oleh si Panjul ya geng ya. Dia sangat marah kepada si Panjul dan suruh menangkapnya dan dibawa ke kantor polisi. Di sini si Winnie sampai nangis tersungkur geng ya karena waktu si Yudi ini tidak banyak lagi geng ya. Dan ketika operasi siap dilaksanakan, dokter Rika ini meminta ginjal tersebut, akan tetapi mendapati bahwa ginjal tersebut sudah dibuang. Dokter Rika di sini sangat marah kepada si Winnie karena mempermainkan dia, kata si Rika. Kemudian si Winnie ini menjelaskan semuanya kepada dokter Rika ini ya, geng ya. Akan tetapi tidak ada gunanya, kata si dokter Rika. Kemudian di detik terakhir tidak ada pilihan lain. Kemudian si Winnie ini berikan hasil tes terhadap kecocokan ginjalnya, geng ya. Ternyata ginjal Winnie dan ginjal Yudi ini cocok, geng ya. Karena di sini si Winnie ini sangat menyesal dan ingin menebus dosanya. Akhirnya si Winnie ini sanggup
memberikan ginjalnya kepada si Yudi ini, geng ya. Akan tetapi resikonya si Winnie ini akan meninggal karena salah satu ginjal Winnie tersebut sudah cacat dan tidak bisa digunakan ya, geng ya. Kalau ginjal tersebut dicopot, maka si Winnie ini akan mati. Tapi dengan ketulusan si Winnie ingin menebus dosanya, akhirnya si Winnie ini sanggup dan menyetujuinya, yaitu ginjalnya diangkat dan disimpan di dada si Yudi. Dan Winnie akan bilang dia akan pergi selamanya dari kehidupan si Yudi ya, geng ya. Dan dia bilang bahwa dia harus menyembunyikan semua ini, geng ya. Akhirnya operasi tersebut dilaksanakan. Kini operasi telah dilaksanakan ya, geng ya. Dan setelah ginjal si Weni ini diangkat, si Weni ini innalillahi ya, geng ya. Si Weni ini meninggal, geng ya. Dan si Yudi hidup serta sembuh. Dan ketika setelah sembuh, si Yudi ini menanyakan kepada si dokter Rika, geng ya, siapa yang telah membantu ginjalnya tersebut. Akan tetapi si dokter Rika sudah menepati janji si Winnie ya, geng ya, bahwa tidak akan memberitahunya. Si dokter Rika bilang bahwa ini dirahasiakan. Tapi kata si Yudi, ya bodo amat lah, yang penting aku sembuh katanya. Dan akhirnya di sini si Yudi dan si Rika ini jadian ya dan pacaran. Akhirnya si Yudi ini dimiliki orang lain atas kebohongan pacarnya sendiri. Oke lah, geng, film tamat, geng ya. Pesan moral dari film ini, kalau kalian punya pacar, jangan coba-coba kalian menguji pacarnya dengan suatu kebohongan ya, geng ya. Karena berimbas kepada suatu yang sangat fatal. Oke lah, geng. Sampai jumpa di video IQ ku selanjutnya.